pengen biar buat Nikita tidak speak up. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Iya santai. Makanya juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Oke, kita akan masih lanjut lagi. Jangan bosan-bosan, kita masih akan bahas tentang dunia persingkiran tentunya. Dan pada tepat hari ini tanggal 3 Maret ya, karena dugaan ketika itu ada beberapa kabar menyebutkan bahwa Nikita Mirzani akan diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 3 Maret ini. Tapi pada kenyataannya Nikita belum ada panggilan apapun ya pada hari ini gitu. Ada keterangan dari Nikita juga nanti. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu keterangan dari Bang Togar Situmorang. Horas, selamat pagi. Salam, saya Advokat Dr. Togar Situmorang. Melihat perkembangan yang dikatakan Nikita Mirzani hari ini akan diperiksa sebagai tersangka, dan apakah Nikita akan ditahan, semua tergantung dari pihak penyidik. Namun saya sebagai seorang advokat mempunyai satu keyakinan, karena pasal pengancaman dan juga pemerasan, lalu adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, ini pasal wajib dilakukan pendalaman. Karena Nikita ditetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti. Sementara di pasal 184 harus ada 5 keyakinan dari penyidik untuk melanjutkan perkara, sambil koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Jadi tidak mungkin Nikita ditahan. Oke, jadi keterangan dari Bang Togar Situmorang bahwa tidak mungkin Nikita akan ditangkap ya, karena masih banyak pertimbangan dan juga kajian dalam kasus ini, karena ada beberapa tuduhan jika buru-buru Nikita ditangkap itu berarti tanda tanya besar ya, yaitu ada apa dengan hukum di Indonesia ini gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita juga akan update tentang rekaman suara dari obrolan Mail dan juga Dr. Gladys ya. Kalau sebelumnya yang aku bagikan atau aku update di konten sebelumnya tentang obrolannya Mail bersama dengan suami DRG ya. Berikut adalah obrolan di mana katanya ada dugaan Mail itu menyebutkan nominal ya untuk meminta uang, katanya gitu ya, dugaannya meminta uang. Tapi ya nggak tahu juga ya, bingung. Coba kita dengerin dulu. Bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh, atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Iya, aku setuju. Ya kan? Iya. Karena itu bisa merugikan semua. Iya, Nah, aku itu setuju. satu. Jadi gimana kalau misalnya ini kayak Nikita kemarin, kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dokter Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah Mail, aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik ya gimana ya, aku pengennya selesai lah Mail. Iya, jadi gini dok, kalau misalnya emang pengen ini, Aku pengennya selesai. buat Nikita tidak speak up. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Iya santai. Makanya juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, gini, jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Oke, jadilah bentuk negosiasi antara DRG bersama dengan asisten Nikita Mirzani ya, sebagai public figure ya. Jadi apapun tentunya itu tangan pertamanya adalah si asistennya dulu ya, sebelum ketemu dengan sosok dari NM ini tentunya gitu. Untuk akhirnya di mana NM ini akhirnya menerima tawaran atau pemberian uang dari DRG ini tentunya akan dibahas di persidangan nanti ya gitu.
Tapi di balik itu semua, even Nikita itu akhirnya menerima gitu, misal ya, atau atas bujuk rayu Mail si asistennya gitu ya. Ya udahlah kita bantuin DRG aja lah untuk stop ya kita bahas DRG karena dia juga udah mau berdamai, dia juga udah ngasih kita hadiah gitu, misal ngasih makanan gitu atau ngasih uang lah ibaratnya gitu, ya udahlah gitu. Tapi untuk kemudian Nikita itu membenarkan produknya itu memang bagus atau tidak bermasalah, itu tidak mungkin ya gitu. Mungkin Nikita akan cukup diam saja gitu atau tidak membahas tentang produk dari DRG gitu misal, kayaknya seperti itu. Namun di sini yang bisa kita tangkap adalah di mana dari percakapan ini yang merekam tentunya bukan dari pihak NM. Kemudian Mail juga pasti tidak tahu nih kalau ternyata percakapannya direkam, kemudian akhirnya tersebar dan bocor seperti ini. Kemudian ternyata hal ini dijadikan senjata gitu ya ibaratnya ya gitu. Dugaannya seperti itu sih kayaknya, dijadikan senjata untuk melaporkan Nikita ini dengan tuduhan pemerasan gitu sih kayaknya. Saya udah speak up terus dok. Ya, sebagai asisten si Mail ini berusaha menerangkan si artisnya ini atau public figure ini atau bosnya lah ya, kalau memang sifatnya NM itu memang seperti ini, dia nggak akan berhenti gitu ya. Mungkin Mail ibaratnya ibarat ular pawangnya lah gitu. Mungkin Mail bisa sedikit banyak ngasih tahu kepada NM ya, kepada tokoh ini untuk udah stop lah, si DRG udah mau silaturahmi nih gitu, DRG mau damai gitu, udah stop lah, bahas yang lain aja gitu. Kan oknum-oknum ini nggak cuma DRG aja sih, kan banyak ya gitu, awalnya kan dari SS juga gitu, rame lah gitu, akhirnya dunia persiaran sampai MH juga akhirnya kan menjadi tersangka dan pakai baju orange gitu ya. Banyak sih sebenarnya gitu. Jadi skincare bukan hanya DRG, SS atau yang ter-up selama ini. Sebenarnya masih banyak oknum-oknum yang nggak jujur gitu jualannya. Nah, peran Nikita, Doktif gitu, dan dokter-dokter yang lain gitu ya selama ini yang berusaha mereview segala macam itu ya untuk memberantas mafia-mafia tersebut gitu ya gitu. Tidak ada unsur iri, kemudian harus memberantas semua owner skincare tanpa alasan gitu, kan nggak mungkin lah gitu. Ya akhirnya besar ter-up seperti ini karena memang ya produknya bermasalah pastinya, itu kenapa hingga besar seperti ini tentunya gitu loh. Kalau produknya baik-baik saja gitu, pabrikannya resmi gitu, misal tidak mengandung bahan berbahaya, ya mereka ya udah biasa aja, santai aja, ungkang-ungkang kaki aja seperti owner-owner yang jujur lainnya gitu, yang ketika ada huru-hara perskincare ini ya mereka santai-santai aja karena produknya mereka ya emang teruji klinis gitu ya, terdaftar gitu, maksudnya aman, nggak ada kecurangan, nggak ada ini itu, nggak ada overclaim dan lain-lain gitu. Coba kita dengarkan lagi keterangan dari Mail yang berusaha menerangkan sosok bosnya itu seperti ini. Kalau mau bosnya ini itu diam ya harusnya udah mungkin cara ini yang bisa dilakukan gitu. Ini negosiasi sih sebenarnya ya gitu. Seperti negosiasi pekerjaan juga. Gimana nih kalau Nikita disuruh begini harus bagaimana? Apa nih persyaratannya, kan gitu sih. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi Iya. Ya udah, ya boleh Mail, gimana ininya? Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Tuh. Atas permintaan dari DRG sendiri, aturin aja Mail, katanya aku juga bingung, aku nggak enak, aku orangnya nggak enakan gitu ya. Dan dari awal yang nyari-nyari itu emang si DRG ini, nyari Mail ya, lewat Dokter Oki kalau nggak salah. Kemudian setelah dapat nomornya Mail, meminta ketemu langsung dengan NM gitu ya. Itu sih, emang yang nyari-nyari pertama kali ya DRG gitu, nyari-nyari untuk silaturahmi gitu ya, menawarkan sesuatu gitu. Ya siapa sih yang nggak tergiur dengan nominal uang segitu banyaknya gitu. Kemudian Mail sebagai asisten ya berusaha apa ya, ini untuk artisnya juga kok ibaratnya gitu. Walaupun
di balik pemberian uang itu tidak harus membenarkan produk yang sudah terlanjur terreview kemarin gitu misal, atau produknya udah terlanjur diketahui banyak orang tentang kebenarannya, tentang keasliannya atau segala macamnya gitu, tentang nama baik produknya gitu. Walaupun untuk saat ini ya mungkin pasti DRG dan lain-lain itu pasti banyak juga yang berbenah ya gitu. Jadi yang kita omongin adalah soal produk-produk yang kemarin dan juga dugaan-dugaan ada bahan-bahan atau alat-alat yang harusnya tidak diperjualbelikan dengan bebas gitu sih. Itu yang bikin khawatir sih dugaannya seperti itu ya. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Sebenarnya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini kok, saya jadi tidak apa. Ini ya. Enak sebenarnya. Pada dasarnya ya, memang kenapa Mail itu harus menyebutkan nominal gitu. Pada dasarnya, pada awalnya, antara Nikita dan juga Dr. Gladys ini tidak saling mengenal. Nih awalnya ya, gitu. Ya, ibaratnya kalian pengen ketemu artis, pengen silaturahmi nih sama artis. Apa sih yang bisa kalian lakukan untuk ketemu si artis ini ya? Even itu di luar maksud masing-masing dari si personalnya gitu, misal dari DRG maksudnya apa gitu. Kalau mungkin DRG ya memang jelas ya untuk berdamai dalam artian dia memperjuangkan nama baik produknya untuk Nikita, untuk perbaikan, untuk silaturahmi dengan Nikita, untuk Nikita tidak melanjutkan lagi review atau membahas tentang namanya atau produknya kan itu. Nah, Nikita nggak saling kenal sama Dr. DRG. Kemudian Dr. DRG ini mati-matian nyari Nikita ya untuk bertemu dengan public figure ini. Ya tentunya worry dong si public figure ini. Masa iya sih tiba-tiba ketemu dengan orang asing ya gitu. Mau membicarakan tentang apa gitu ya. Walaupun ada maksud-maksud tertentu gitu. Tentunya ada timbal balik dong, take and give dari orang pertama ini, ya DRG ini gitu misal dengan Nikita gitu. Apa nih yang bisa diberikan DRG kepada Nikita untuk bisa mereka bertemu, untuk kemudian bisa bersilaturahmi gitu ibaratnya ya gitu. Simpel itu sih sebenarnya ya gitu. Jadi ternyata setelah dikasih uang ya, bang ya ibaratnya udah dikasih uang jajan gitu ya, ternyata itu dilaporkan polisi dengan tuduhan pemerasan gitu. Uyang sebenarnya ya ngomongin ini. Kalau misalnya Dokter Oki lagi, Dokter Reza, tuh namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dokter Reza, Kadek Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan kan, aku udah dulu nggak pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menau apa-apa gitu Mail. Jadi iya santai ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia ya udah akhirnya setelah dipaksa-paksa ya Mail menyebutkan nominal gitu, coba aja deh gitu, siapa tahu penawaran ini bisa diterima oleh bos gue gitu ya, oleh Nikita ini gitu. Ya nominalnya gak sedikit, ternyata 5M ya gitu. Ya memang mulutnya Nikita mahal sih ya. Secara biaya manggungnya dia, fee manggungnya atau job manggungnya atau honor manggungnya dia gitu di berbagai kota ya udah berapa gitu ya. Ini untuk diam, untuk menutupi suatu kebohongan besar gitu misalnya, masa dengan kata-kata silaturahmi aja, pengen deket aja gitu ya sama sekarang lah gitu. Ya gitulah ya. Apa di komentar netizen, mulut kita mahal, emang iyalah kata gitu. Waduh, Mail pinter katanya. Astagfirullah sih, ini pemerasan beneran meresahkan kata gitu. Mail terjebak katanya. Kebalik pak katanya gitu. Iya ini siapa yang ngerekam, siapa yang nyebarin coba gitu. Ini udah bukti banget sih bahwa
Ya udahlah, kita tunggu aja di persidangan nanti ya. Ini sih bukan pemerasan, ibaratkan lo jual gue beli, kata ibarat lo jual gue beli, itu sebagai uang tutup mulut, berarti produk RG jelas overclaim alias berbahaya. Iya, pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan lah ya gitu. Sampai ia panik seperti itu tuh ada apa di produknya? Udah itu aja sih. Udah capek ya. Oke, next. Nah, kalau tadi tentang dokter DRG dengan segala huru haranya selama ini bersama dengan kita, kali ini kita juga akan sedikit bahas tentang owner brand lain ya, sebut saja namanya SS ya, gitu. Jadi ada kabar menyebutkan bahwa katanya asistennya ini antara si bos dan asisten lagi nih, ya itu ya, kalau kali ini adalah asisten dari SS adalah si Panda ya, gitu. Arif Panda atau siapalah gitulah, udahlah itulah gitu ya, terciduk mencari atau menghubungi beberapa akun-akun besar ya, akun-akun sosial media nih dengan kata-kata seperti ini. Darling, salam kenal nih. Akun ini, akun Halu Dramatika ini lumayan eksis untuk sekarang-sekarang ini, dimana dia sepertinya itu memang lebih pro kepada Nikita karena semua tentang videonya tentang Nikita dan juga beberapa VT-VT-nya itu kebanyakan memang tentang Nikita Mirzani gitu ya. Dan juga beberapa video-video sedang viral saat inilah gitu. Ini ada dokter detektif juga. Jadi di sini terlihat ya, di sini terlihat si Vanda berusaha menghubungi akun ini. Nanti ada alasannya nih kenapa si Panda ini menghubungi akun-akun ini gitu ya. Tidak hanya satu sih sebenarnya, dugaannya ada beberapa akun besar yang berusaha dihubungi oleh pihak SS ini melalui asisten-asistennya gitu ya. Ada dokter detektif yang komen di VT ini, hati-hati nanti modus nyogok terus dijebak jadi pemerasan. Halo dok, katanya kreatornya ya. Apa nih? Panda adalah satwa, astagfirullahaladzim. Panda pasti pengen tahu dari mana rekaman itu, atau dia takut nanti ada rekaman majikannya juga tersebar, katanya gitu. Wah iya, was-was nih ya, gitu. Iya juga sih. Oke. Kemudian, setelah screenshot dari DM Panda bersama dengan salah satu akun ini itu tersebar atau disebarkan langsung oleh kreatornya atau pemilik akun ini, yaitu terlihat di situ Panda memang menyapa duluan ya gitu. Wah, ada apa nih gitu kan? Ternyata sebuah akun di salah satu sosial media itu juga memposting sebuah VT ya gitu, atau postingan seperti berikut ini. Ternyata kelihatannya banyak yang dukung. Tahu-tahu babu-babunya dikerahkan suruh lobby-lobby akun gosip dan diiming-imingin duta atau uang gitu ya buat naikin berita Nikita Mirzani, katanya gitu. Buset, slide kedua nih. Slide ketiga, aduh. Kemudian, si kreator ini juga menambahkan caption bertuliskan seperti ini. Ketahuan kan, Reza Geng katanya, dan Rahma. Waduh. Baca sendiri aja deh. Mafia skincare ya, nyuruh-nyuruh babu-babunya untuk lobby akun gosip, diiming-imingi duit buat angkat berita Nikita Mirzani. Lawan Nikita Mirzani harus modal gede ya, ya dong. Kan Nikita Mirzani fans-fansnya dan pendukungnya bukan bayaran, gitu. Nah, ini terkonfirm nih, berita ini terkonfirm dengan postingan terbaru dari SS nih. Jadi nyambung sih gitu. Jadi SS itu membagikan sebuah story atau VT seperti berikut ini. Ntar aku sambil cari-cari ini ya. Nah ini nih yang sempat dibagikan oleh SS nih ya. Bulan Ramadan ini ya Allah, akun-akun besar sudah mulai speak up. Semoga Allah membuka kebenaran di bulan yang berkah ini ya. Nggak ada yang salah ya gitu. Maksudnya baik di bulan Ramadan ya udahlah gitu, bermaaf-maafan gitu ya. Tapi postingan ini tuh jadi nyambung sama kenapa si Panda hubungin akun gosip tersebut, kemudian ya kenapa akhirnya SS bikin story seperti ini, itu kan ya nyambung sih ya. Ya gitulah. Owner ini sudah merencanakan semua ya, kita baca
Kita baca komentar dari netizen tentang VT ini. Owner ini sudah merencanakan semua, mengiming-imingi uang lalu bilang pemerasan karena takut nasibnya kayak Mira Hayati. Waduh, jadi duluan marker. Oke, kebenaran dan faktanya adalah dia jual produk overclaim gitu. Harga menjerit gitu. Wah, itulah pokoknya netizen mah ya. Gitu. Oke, itu sedikit update kali ini. Menurut kalian seperti apa sih owner-owner brand ini gitu? Harusnya seperti apa gitu? Apakah menurut kalian apakah benar kita melakukan pemerasan ataukah akankah gitu ya Nikita itu harus ditahan dengan tuduhan pemerasan yang sebenarnya juga tidak terbukti pemerasannya di mana gitu ya. Oke, itu sedikit update kali ini. Kita tunggu aja di persidangan ke depan ya, akan terbuka semua nih tanda tanya besar selama ini, apakah ada pemerasan, ada pemaksaan, dan lain-lain tuduhannya seperti itu. Apakah benar owner-owner ini melakukan kecurangan, segala macam gitu ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, ada beberapa video tanggapan dari netizen ya, yang cukup bijak nih menanggapi tentang kasus ini atau kejahatan dunia perskincarean ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Material imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak. Ngomongin kerugian dia, tapi nggak ngomongin kerugian di masyarakat. Kerugian apa? Di masyarakat kerugian bukan cuma finansial ya, kesehatan ya. Kalau bahan-bahan berbahaya itu masuk ke kulit, sekali lagi saya bilang, masuk ke kulit diserap sama darah, masuk ke organ tubuh, bisa menyebabkan apa? Kerusakan organ tubuh, kerusakan janin ya. Simple aja sebenarnya, simple. Kalau kamu punya produk bagus, kamu jualan jujur, kamu nggak jualan aneh-aneh ya, kamu punya nama besar ya. Kamu nggak jualan aneh-aneh, kamu jualan jujur, rezeki itu ngalir ya. Sekarang kalian ya mempersalahkan orang yang mereview. Katanya karena orang yang mereview penjualannya turun segala macam. Itu konsekuensi dari kejahatan kalian. Sesimpel itu udah. Konsekuensi dari kejahatan kalian sama masyarakat. Kalau kalian nggak jahat sama masyarakat, kalian nggak perlu takut. Nggak perlu takut ya. Di Jepang sini semua skincare itu berlomba-lomba menginovasi, memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik. Bahkan skincare murah pun di sini itu uji labnya tuh nyata ya. Tingkat keamanannya itu 100% secure, aman. Tapi kalian sendiri yang mematikan bisnis kalian. Segala sesuatunya itu tinggal tunggu waktu ya. Adanya Doktif di Indonesia berani mereview ya, berani mereview itu menolong masyarakat. Kalian jangan egois. Jangan egois ya. Kalian bisa berangkat haji, mengumrohkan seorang warwerwor, menggaji masyarakat, tapi hasil meracun orang. Tapi hasil apa? Tapi hasil yang tidak baik. Kalau produk kalian adalah produk terbaik, produk bagus, produk enggak bermasalah, walaupun ibaratnya misalnya kalian mengumrohkan warwerwor, masyarakat masih percaya. Masih percaya. Ini gimana mau percaya? Kalau kalian aja sama reseller, distributor itu masih berserakan masalah kalian sama mereka. Be wise, pakai ini ya. Jangan tamak, jangan rakus harta ya. Nggak perlu nunggu siapa-siapa. Tuhan bekerja lewat tangan Doktif. Simple. Si abu-abu monyet ya, manusia silver, kemarin gagal bertemu dengan Nikita Mirzani, sekarang minta bertemu dengan Doktif. Kenapa? Minta di-review produknya. Nanti overclaim gak terima, merong-merong ya. Nanti ngelaporinya pengancaman sama pemerasan lagi. Kenapa Anda ingin banget bertemu sama orang sih? Ngemis-ngemis bertemu sama orang, gue tanya. Udahlah, si manusia silver abu-abu monyet yang ditanyain itu pelangap-pelongok kayak orang kena tipes, kayak orang kena cacingan. Jadi
ya. Jangan ngemis-ngemis ketemu sama orang ya. Mau ngapain ya? Mau ngapain lagi? Mau ngasih duit.